Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 40, 41, dan 42 surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 40 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan tidak ada kebajikan sekecil zarah. Niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Adapun terjemahan ayat 41 adalah sebagai berikut. Artinya, dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Selanjutnya terjemahan ayat 42 dari surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Dulur-dulur seiman, dari ayat 40, 41, dan 42 surat An-Nisa yang telah dibacakan tadi, jelaslah Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia tidak akan menzolimi seorang pun dari hamba-hambanya pada hari kiamat, meskipun hanya sebesar biji sawi dan sebesar zarah. Melainkan Allah Ta'ala akan memenuhinya dan melipat gandakannya baginya, jika itu adalah suatu amal kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya sebesar biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami yang buat perhitungan. Allah Ta'ala juga telah berfirman menggambarkan tentang hal tersebut, yaitu menggambarkan tentang Luqman alaihissalam, yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Surat Luqman ayat 16. Juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 6-8, yang artinya adalah, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 6-8. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hadis syafaat yang cukup panjang. Di dalamnya disebutkan yang artinya, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kembalilah kalian. Barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya terdapat sebesar zarah keimanan, keluarkanlah dia dari neraka. Dalam lapis lain disebutkan,
kadar keimanan yang lebih kecil, dan yang lebih kecil lagi dari zarah, keluarlah dia dari neraka. Maka mereka pun mengeluarkan banyak orang dari dalam neraka. Lalu Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mau, bacalah ayat yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Sebagai keterangan, lihat kitab Al-Musnad nomor 11144 dan 11922. Kemudian Al-Bukhari 358 sampai 361 Fat. Kemudian hadis Muslim 166 sampai 67, dan penjelasan tentang takhrijnya telah disebutkan dalam kitab tafsir At-Tabari nomor 9506 dan 9507. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bahas ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Usman An-Nahdi. Dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu aku berkata kepadanya, yang artinya, telah sampai berita kepadaku bahwa kamu berkata, sesungguhnya perbuatan yang baik akan dilipat gandakan menjadi 1.000.000 kali lipat kebaikan. Abu Hurairah berkata, lalu apa yang membuatmu keheranan? Demi Allah, sungguh aku benar-benar telah mendengar Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar akan melipat gandakan perbuatan yang baik menjadi 2.000.000 kebaikan. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala yang artinya, maka bagaimanakah halnya dengan orang kafir nanti bila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ini adalah terjemahan dari ayat 41 surat An-Nas. Di sini adalah Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang huru-hara, kedahsyatan kejadian dan kondisi hari kiamat, yaitu bagaimanakah kejadian dan kondisi pada hari kiamat ketika seorang saksi dari kalangan para nabi alaihimussalam datang dan dari tiap-tiap umat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yang artinya, dan bumi, maksudnya padang mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan, cahaya Tuhannya. Dan buku-buku, maksudnya di sini adalah perhitungan perbuatan mereka, diberikan kepada mereka masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Surat Az-Zumar ayat 69. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Ayat 89 dari surat An-Nahl. Di sini Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, artinya, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku, Ibnu Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, apakah aku bacakan Al-Quran untukmu, padahal kepadamulah Al-Quran itu diturunkan? Beliau menjawab,
Iya, akan tetapi aku ingin mendengarnya dari orang selainku. Maka aku pun membaca surat An-Nisa hingga aku sampai pada ayat tersebut, yaitu yang artinya bagaimanakah halnya orang kafir nanti bila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Ini adalah terjemahan dari ayat 41 surat An-Nisa. Maka beliau bersabda, berhentilah kamu sekarang. Ternyata maksudnya di sini adalah berhenti membaca. Ternyata aku dapatkan kedua mata beliau berlinang air mata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim rahimahullah, dan dia juga telah diriwayatkan dari banyak jalan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga dipastikan bahwa hadis ini benar-benar diriwayatkan darinya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abi Khatim rahimahullah meriwayatkan dari Fudail bin Sulaiman. Dia berkata, Yunus bin Muhammad bin Hudalah Al-Ansari telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya. Dia berkata, ayahku termasuk di antara orang-orang yang bersahabat dengan Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW pernah mendatangi mereka di Bani Zafar. Lalu beliau duduk di atas batu besar yang berada di Bani Zafar sekarang ini. Dan ketika itu beliau bersama Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal, dan beberapa orang dari kalangan sahabatnya. Lalu Nabi SAW memerintahkan seorang agar membaca Quran. Maka dia pun membaca. Ketika orang itu sampai pada ayat yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti bila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu, yaitu sebagai umatmu. Maka Rasulullah SAW menangis sampai kedua rahang dan kedua rusuknya bergetar. Lalu beliau pun berkata, wahai Rabbku, sekarang ini aku persaksikan atas orang-orang yang aku berada di hadapannya. Namun bagaimana dengan orang-orang yang belum aku jumpai? Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah. Dia adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkaitan dengan firman Allah, yaitu ayat 41 dari surat An-Nisa yang telah kita bacakan tadi, yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti bila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Dia berkata, Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, aku adalah saksi atas mereka semua selama aku masih berada di antara mereka. Tetapi bila engkau ya Allah telah mewafatkanku, maka engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah. Ini adalah ayat 42 surat An-Nisa. Maksud dari ayat ini adalah, seandainya bumi terbelah dan menelan mereka, lantaran mereka melihat huru-hara pada hari kiamat dan hal-hal yang telah menimpa diri mereka sendiri, yaitu berupa kehinaan, keburukan, dan celaan. Maka mereka berandai-andai agar bumi terbelah dan menelan mereka. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naba ayat 40, yang artinya, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya dan orang-orang kafir,
berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Surat An-Naba ayat 40. Sedangkan firman Allah yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 42, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu kejadian pun. Jadi di sini maksudnya mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian apapun. Maksudnya adalah Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang kafir bahwa mereka mengakui semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Dia berkata, artinya, ada seseorang mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu dia bertanya, aku mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, maksudnya mengabarkan tentang kondisi orang-orang musyrikin pada hari kiamat, yaitu bahwasanya mereka berkata, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mensekutukan Allah. Hal ini adalah berasal dari ayat 23 dari surat Al-An'am. Sedangkan di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun, maksudnya sedikit pun kejadian apapun. Ayat 42 dari surat An-Nisa. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, adapun firman Allah, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah, yaitu ini surat Al-An'am ayat 23. Itu maksudnya adalah sesungguhnya ketika mereka melihat bahwa tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Islam saja, mereka berkata kepada sesama mereka, kemarilah kalian, ayo kita ingkari perbuatan kita. Maka mereka pun berkata, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Sebagaimana terjemahan ini adalah dari ayat 23 surat Al-An'am. Maka Allah Ta'ala pun mengunci mulut-mulut mereka, dan mereka berbicara hanyalah tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 42, yang artinya, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.